Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Nah, sekarang pembacaannya Mari tujukan untuk kamu yang saat ini ya lagi baru-baru aja diam-diaman sama dia, seseorang yang berada dalam pikiranmu ya. Nah, di sini kita mau cari tahu dulu kayak gimana dia dalam posisi yang seperti ini, dalam keadaan kamu dan dia lagi mengunci kata-kata, lagi mengistirahatkan jempol ini dari mengetik kalimat-kalimat di WhatsApp kah, di DM Instagram kah, atau dari media manapun yang biasa menjadi jalan keterhubungannya kamu dengan dia ya. Nah, kita cari tahu perasaan, pikiran, dan langkahnya dia menyikapi situasi seperti ini dalam waktu dekat. Oke? Namun, sebelum Mari memulai, mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian orang saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting, Mari harapkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, kita lihat dulu keadaannya dia ya, perasaannya dia. Kita lihat dulu situasinya dia di sana. Lah, gimana? Posisi saat ini tuh dia kayak merasa bahwa dia harus bersabar menghadapi situasi diam-diaman yang seperti ini dengan kamu. Gitu ya. Dia kayak harus melepaskan rasa rindunya dia, rasa cemasnya dia, gelisahnya dia gitu ya. Karena biar kamu tahu aja, lagi nggak komunikasi sama kamu. Walaupun mungkin kalian ini tuh baru diaman kemarin aja nih gitu ya. Tapi dia udah menganggap bahwa situasi diam-diaman ini tuh lumayan membebani dia. Setidaknya mengurangi rasa bahagianya dia. Nah gitu, baru kemarin misalnya, baru cuma 1 hari aja nih tidak bercakap sama kamu gitu ya. Nah tapi dia udah kayak ngerasa bahwa aduh kok situasinya kayak gini sih gitu. Jadi kayak ngerasa ada yang bikin aku nggak seneng situasi seperti ini kayak gitu ya, nggak seneng. Jadi dia ada ya keinginannya dia untuk kembali lagi berkomunikasi dengan kamu gitu. Tetapi apabila ternyata hubungan ini ya, posisi diam-diamannya ini tuh udah lumayan panjang waktunya, katakanlah sudah seminggu, sudah 2 minggu, atau udah sebulan kayak gitu ya, atau bahkan mungkin sudah lebih. Mari rasa di sini tuh dia kayak yang oh ya, aku harus terbiasa, aku harus bisa beradaptasi dengan ketidakhadirannya kamu dalam hidupku. Nah, begitu katanya dia. Itu ya, terutama apalagi jika ternyata kamu yang duluan enggan berkomunikasi dengan dia. Ibaratnya kamu yang duluan menutup aksesnya dia, aksesnya kamu untuk dia gitu ya. Jadi mau nggak mau dia bilang dia harus berpikiran positif terus menerus gitu ya, bahwa apapun yang menjadi alasan men-trigger kamu untuk tidak membiarkan dia bercakap-cakap dengan kamu, alasannya itu tuh bisa segera kamu maafkan dianya gitu. Misalnya gini, misalnya kamu nggak mau komunikasi sama dia karena kamu gedek nih, kamu kesal. Jadi dia tuh harus berpositif thinking bahwa rasa gedek dan keselnya kamu ini akan segera selesai. Kamu akan memaafkan dia gitu. Nah padahal ya memang ketakutannya dia untuk kamu tinggalkan ini Mari rasa sempat besar ini. Itu ya, sempat besar. Nah tetapi dia lagi-lagi karena masih tetap menginginkan kamu, makanya dia itu kayak mengajari dirinya dia, enggak, harus optimis, enggak boleh pesimis.
bahwa kamu akan menerima hadirnya dia kembali. Gitu, bahwa semua akan baik-baik saja lagi. Nah, begitu ya. Bahwa masih akan ada keterhubungan antara kalian berdua lagi. Itu ya. Jadi ibaratnya di sini tuh dia kayak menumbuhkan semangatnya dia, menumbuhkan rasa optimisnya dia, gitu. Bahwa masih ada harapan nih, kalian akan terkoneksi lagi. Terkoneksi laginya ini tuh bukan hanya sebatas terkoneksi, tapi terkoneksi jadi lebih baik lagi. Nah, gitu ya. Kalau ini misalnya sudah cukup lama diam-diamannya 5 bulan, 7 bulan, mungkin bahkan setahunan, nggak ada jalan lain katanya gitu ya. Dia harus bisa beradaptasi pula pada akhirnya ketika sudah tidak lagi bisa mendengar suaramu, ya, mengetahui kabarmu melalui texting, gitu. Tidak bisa lagi ada berinteraksi romantis dengan dirimu, gitu ya. Jadi kayak ada mau membiasakan diri, atau ada ya, terutama ini yang baru-baru aja diam-diamannya, harus menumbuhkan keberanian, rasa percaya bahwa cepat atau lambat kamu dan dia akan kembali lagi seperti yang kemarin, gitu. Akan bisa lagi kayak nunjukin perasaan cinta, perasaan sayang, gitu loh. Ya, masih akan ada lagi kelanjutan dari cerita cintanya kalian berdua ini. Nah, begitu ya. Dia di sini tuh kayak merasa bahwa dia harus tenang menghadapi situasi yang seperti ini, gitu. Kalaupun dia yang duluan membuat situasi antara kamu dengan dia diam-diaman seperti ini, itu karena ada alasannya. Alasannya apa? Mari rasa dia cukup tegang ya ketika menjalani koneksi dengan kamu. Jadi ada beberapa hal yang mengusik dirinya. Mari rasa ini bukan karena semata sebab dirimu. Misalnya, kalau kamu berpikir bahwa apa aku kurang baik ya? Apa aku melakukan satu kesalahan ya? Gitu. Keliruku di mana? Gitu. Nggak tepatnya di mana? Gitu ya. Jika kamu mencari alasan-alasan tertentu sebagai penyebab ya, dirimu adalah sebagai penyebab dia memilih untuk diam dulu dari kamu, maka kayaknya pikiran-pikiran itu tuh kamu jatuhkan deh. Karena yang mari lihat di sini tuh ya, dia memilih diam dari kamu, itu dia punya beban sendiri barangkali. Dia sebenarnya punya trauma. Dia sebenarnya punya rasa takut, entah itu takut ditinggalkan olehmu. Jadi sebelum dia ditinggalkan olehmu, mendingan dia yang ninggalin kamu duluan. Gitu ya. Nah, atau sebelum dia mencintai kamu terlalu dalam, mendingan dia berjarak dulu dari kamu. Karena apa? Ketika dia mencintai terlalu dalam, dia ini tuh kayak udah memastikan bahwa dia bisa akan patah hati oleh sebab kamu. Gitu ya, bahwa kamu tuh bisa kayak sewaktu-waktu pergi gitu ya, meninggalkan dia, sehingga akan meninggalkan luka untuk dia. Nah gitu. Kalau hubungan ini masih baru-baru saja gitu ya, tapi baru-baru aja udah langsung diam-diaman gitu ya. Nah, di situ tuh kayak dia masih belum tahu siapa kamu, apa motifmu, maksud dan tujuannya kamu dengan dia itu apa, ya.
apa niatan-niatan baiknya kamu sama dia itu tuh dia kayaknya belum tahu. Yang dia bayangkan ya, kalau ini hubungannya baru-baru, kamu iseng, kamu main-main aja, gitu ya. Jadi ibaratnya kayak kamu tuh nggak mau serius. Atau bisa kayak kamu tuh memanfaatkan, kamu tuh sebenarnya datang mau memanfaatkan dia. Gitu, apakah mau memanfaatkan uangnya, kebaikan hatinya, atau kamu justru mau semakin membuat dia merasa rentan, merasa lemah, merasa tidak berdaya dalam asmara. Nah gitu. Jadi ada pikiran-pikiran negatif ya di dalam dirinya dia. Gitu. Ya. Pikiran-pikiran negatif yang bisa saja itu tidak benar gitu loh. Nah di sana. Tapi karena rasa cemasnya dia yang berlebihan, akhirnya kayak dia harus melakukan penyelamatan diri nih. Dia harus kayak yang berjarak dulu nih dari kamu. Nah seperti itu. Beberapa kalau misalnya posisi diam-diaman ini terjadi setelah ada yang kamu lakukan gitu ya. Walaupun mungkin sudah terlihat kamu kok kayaknya sudah tobat, kamu koknya sudah insaf gitu ya. Tapi dia kayak ada depresinya dia, enggak, kamu akan mengulangi hal yang sama lagi gitu. Padahal kamu udah terniat nih, ya aku nggak mau ngelakuin hal yang keliru itu lagi misalnya. Tapi dia dengan diri dia sendiri tuh kayak nggak yakin gitu loh. Yang justru dia percaya bahwa kesalahan yang pernah kamu lakukan itu akan terulang kembali untuk kali sekian. Nah di situ ya, jadi kayak ketakutannya dia sendiri yang mungkin menurutmu itu tidak beralasan gitu ya. Nah dan memang juga Mari rasa bisa seperti itu ya di sana. Kadang-kadang mau juga begini manusia ya. Dia saking berharapnya banget gitu. Dia saking berharap sekali pada kebahagiaan dalam hubungan kalian gitu ya. Dan dia takut nih, harapannya dia ini tuh hanya harapan semu, hanya harapan semata, hanya kemudian menjadi penyebab suatu saat dia akan menderita, mengalami trauma. Nah, seperti itu, ya. Tetapi di sini tuh kalau saya rasa dalam posisi diam-diaman seperti sekarang, saya rasa dia sedang mengembangkan dirinya dia, gitu ya. Dia kayak yang punya kesadaran bahwa ketakutannya dia tentang masa depan yang tidak menyenangkan dalam relationship-nya kalian, ini tuh harus dirilis. Gitu. Ya, akhirnya dia sadari memang pada akhirnya gitu ya. Atau ini dia sedang dalam proses untuk menyadarinya bahwa ada yang tidak benar nih dari pola pikirnya dia. Ada ketakutan yang berlebihan ini akan masa depan dengan kamu. Nah begitu ya kalau dia yang kamu lihat yang sebenarnya menjauhi relationship ini. Nah itu dia alasannya ya. Tapi kamu sabar aja dulu. Nanti dia akan datang lagi. Atau setidaknya dia akan membuka diri kembali untuk kamu. Gitu, tapi dia selesaiin dulu gitu ya, dia selesaiin dulu tuh PR-nya dia nih itu ya, mengembangkan ke positive thinkingan tadi gitu ya, menghadapi dan menenangkan resah-resah gelisah jiwanya dia. Tunggu dulu gitu ya. Karena toh pada kenyataannya ketika dalam posisi seperti ini, toh dia di situ tuh enggak nyaman. Dia tuh enggak nyaman sesungguhnya. Gitu ya, berkurang bahagianya. Walaupun misalnya kamu lihat nih di sosial medianya dia ngupload lagi jalan-jalan, dia ngupload dia lagi kok kayaknya baik-baik saja di sana. Enggak. Kalau Mari rasa dia sedang tidak sebegitu baik-baik sajanya. Gitu ya, ada rasa rindu, ada rasa kangen sama kamu gitu ya. Nah jadi intinya begitu, kalau kamu yang duluan menggagaskan menjauh dari dia,
maka dia akan coba untuk bersabar dulu, nunggu hatinya kamu itu tuh baik gitu. Tapi memang ketika dia menunggu hatinya kamu kembali membaik untuk dia, di situ tuh dia terus-menerus membakar semangatnya dia, ya, bahwa semua akan baik-baik saja, kamu akan membuka diri kembali lagi ke dia, gitu, ya. Oke, jadi orang ini tuh kelihatan masih belum akan menyerah ke kamu, gitu ya. belum. Iya. Nah, jadi gini, pengen sesungguhnya cepet-cepet datang. Tapi kalaupun dia cepet-cepet datang, sebelum dia merilis ketakutannya dia, atau sebelum kamu merilis ketidaknyamanannya kamu atas apa yang terjadi dalam hubungan kalian, makanya situasi lagi diam seperti ini, gitu ya. Nanti yang ada jatuhnya kalian berantem, gitu ya, berantem lagi, gitu ya. Atau setidaknya akan ada datang masalah dari dia, gitu. Karena bisa jadi orang ini tuh kayak dia bilang ya, dirinya ini tuh agaknya lumayan emosional, agak temperamen gitu. Nah, situ. Jadi kayak takutnya dia ditinggalkan oleh kamu bisa bikin dia nanti jadinya marah-marah sama kamu. Padahal dia sesungguhnya ingin bikin kamu tuh nyaman dan bahagia dengan dia. Gitu loh. Tapi nanti kayak misalnya rasa cemburunya dia, posesifnya dia, gitu ya. Ini justru mencederai kebahagiaan dalam hubungan kalian. Jadi dianya nggak mau. Nah begitu, ya. Atau ya begitu, diamannya karena kamu ngamuk kemarin sama dia, makanya kalian diam. Dia kayak menunggu dulu amukannya kamu itu tuh bisa meredah. Gitu ya, kamu tenang dulu, gitu loh, baru dia akan datang ke kamu. Nah, ketika misalnya kelihatan kamu yang garang kemarin hari, dia mau sabar gitu, nungguinnya. Itu, ya, sembari dia bersabar, ini orang ya, ini tuh kayak lagi nabung nih, kayak lagi nabung rasa cinta sama kamu, gitu. Jadi bisa nih, sekalinya nanti kalian ini kembali hangat, wah, dia akan muntahkan semua itu ya, perasaan-perasaan sayang, cinta, rindu, kangen gitu ke kamu, gitu ya. Dia kayak mau bikin kalau kamu itu tuh bisa kayak ngerasain, wah bahagia banget gitu loh, bahwa kalian bisa koneksi lagi. Paling enggak lah ya, paling enggak dia akan ngajak kamu tuh, yuk kita ngebakso yuk kita makan es krim ke Mishu yuk gitu. Mishu apa sih? Mishu apanya? Itu ya, nggak tahu lah. Nah kayak gitu ya. Ya yuk kita jajan pecel lele yuk, jajan pentol yuk. Minimal kayak gitu. Mau nyenengin hatinya kamu pokoknya. Gitu. Ya. Jadi kayak udahlah aku simpen dulu nih rasa rinduku. Aku simpen dulu nih rasa sayangnya aku. Nanti sekalian dikeluarin gitu. Biar kayak kamu bisa merasakan gitu ya, kamu bisa merasakan ternyata banyak nih cintanya dia ini tuh untuk kamu ya. Tapi jangan kamu bayangkan kayak dia tiba-tiba beli Lamborghini sama kamu, dia beliin kamu tas Hermes ya, enggak juga lah ya. Lihat juga lah ya kemampuannya orang ini. Belum tentu dia akan ngajak kamu itu tuh untuk keliling dunia gitu ya, dalam upaya membahagiakan kamu ya, belum tentu juga. Bisa-bisa dia akan bawakan kamu tuh satu teh gelas gitu ya, pokoknya. Tapi itulah mampunya dia gitu ya, teh gelas yang dia berikan ke kamu itu ya karena itulah mampunya dia gitu ya. Tapi itu punya makna yang besar. Maknanya bahwa harapannya dia kamu bisa tahu maknanya. Maknanya adalah bahwa dia care sama kamu, dia sayang sama kamu. Nah, kayak gitu ya. Nah, kayaknya kalian berdua ini sebenarnya sayang-sayangannya ini. Dia pun kayak merasa bahwa ya kamu pun cinta sama dia. Itu ya. Bukan hanya dia saja di sini tuh yang rindu dan kangen sama kamu. Tapi entah bagaimana kepedeannya orang ini ya. Entah itu benar ataupun tidak. Tapi menurut dia kamu pun sayang sama dia.
gitu loh. Ya, kalau sayangnya itu tuh sayang, kelihatan gitu. Cuman motifnya kamu itu tadi untuk beberapa, ya ini untuk yang hubungan-hubungan baru, masih belum bisa terpercaya. Sebenarnya dia tuh yang nggak bisa percaya diri dengan kamu gitu. Sehingga ya lintasan-lintasan, gagasan-gagasan tentang siapa sosok dirimu, ini tuh lebih yang ngeri-ngeri. Memang bisa dipahami kalau ini hubungannya baru-baru atau ini hubungannya yang kamu pernah melakukan kesalahan yang dianggapnya lumayan fatal gitu ya. Dan dia resah gelisah, hal itu tuh terjadi untuk kali sekian seperti kata Mari tadi. Nah, begitu ya. Jadi kok kayaknya posisi diam-diaman seperti ini tuh patut ada menurut si pasangannya kamu ini untuk menenangkan dulu gitu ya. Untuk menenangkan dulu amarah, untuk menenangkan dulu kecemasan dan ketakutan dari dia gitu ya. Oke, baik. Kemudian kan gini, karena kalau dia pun gegabah-gegabah sama kamu ya, atau gegabah-gegabah dalam menjalani hubungan dengan kamu ini tuh pun menurut dia itu orang yang bisa ekspresif ya. Maksudnya mungkin di mata orang ini kalau kamu mau marah, kamu bisa nunjukin marah yang luar biasa ya. Kamu bisa kayak adu-adu garang nih kalian berdua. Kamu pun enggak kurang kalah garangnya dari dia. Gitu. Maksudnya kamu juga orang yang berani untuk mempertahankan dirinya kamu gitu loh. Gitu ya, mempertahankan kebenaran dari versinya kamu gitu kan. Nah, di sana. Ya, dia akan datang ini ke kamu. Dia akan datang dulu ke kamu gitu ya. Dia akan datang nanti ke kamu ini kalau Mari lihat. Tapi agak lama memang ya. Kalau kamu misalnya menunggu seseorang ini tuh biar dialah yang duluan memecahkan keheningan kalian ini tuh ya. Maka kedatangannya dia ini tuh tidak bisa Mari katakan dalam waktu 1-2 hari kemudian setelah kamu melihat video ini. Tidak, kayaknya butuh waktu agak lama dulu gitu ya. Butuh waktu agak lama baru dia akan nanti hadir lagi gitu ya. Itu kalau kamu menunggu dia akan beda cerita. Tunggu, kita lihat akan beda cerita enggak. Akan beda cerita di sini ternyata kalau kamu itu tuh duluan gitu. Kalau kamu duluan menghubungi dia, maka dia akan menyambut kamu di sini. Itu ya, dia nggak akan bikin kayak gaya-gaya sok-sok jual mahalnya sama kamu. Tidak. Kalau Mari lihat beberapa ini justru akan kalau dia yang takut-takut resah-resah tentang kamu, ini justru bisa akan mempercepat ini rasa percayanya dia ke kamu. Gitu ya, bahwa dia akhirnya bisa kayak yakin niatannya kamu dengan dia sesungguhnya tuh niatan yang baik kok. Kamu bukan mau datang seperti apa yang dia sangkakan tentang kamu, yang hanya mau main-main saja, yang mau hanya uangnya saja, yang mau hanya memanfaatkan kebaikan hatinya saja, yang mau merugikan dia saja. Justru nanti itu akan jadi cepat dia bisa rilis ya keresahan-keresahan jiwanya tadi itu ya di sana. Tapi kayaknya kamunya sendiri pun mungkin agak-agak enggan ini ya. Beberapa lah enak aja kok gua pula gitu ya. Enggak mau kayaknya gitu nih kalau Mari tangkap energinya. Kamu belum tentu akan mau di situ. Ada pula pride-nya kamu ya, ada harga diri di situ pula. Enggak maulah ya kalau dia menjauh ya menjauh aja gitu kan. Tapi dengan energi seperti ini sih Mari rasa bisa kayak energi agaknya pelin-pelan kamunya. Karena kalau Mari lihat kamu juga kayak mikirin dia pula gitu ini ya di sana. Ini bisa kayak tiba-tiba aja nanti walaupun saat ini ketika melihat video ini kamunya bilang enak aja gitu ya, nggak akan mau gue gitu. Nah tapi ini bisa nanti ada tindakan spontannya kamu tiba-tiba aja udahlah gue chatting aja lah ini orang gitu.
Kalau menurut Mari ya udahlah aku duluan menjumpai dia lah, spontan gitu. Kayak yang impulsif aja, tanpa kamu lagi memikirkan dalam-dalam tentang harga dirimu lah, rasa malu lah gitu ya. Atau pertimbangan-pertimbangan apa yang selama ini membuat kamu juga akhirnya diam-diaman aja. Nah gitu. Ini kalau misalnya diamnya kalian gara-gara kamu yang duluan menggagas, sebab kamu ngamuk sama dia, kamu bisa datang lagi ngamuk-ngamuk juga ini ke dia gitu. Kayaknya agak sulit kalian kalau memaafkan ya, kalau Mari lihat di sini. Atau setidaknya itu menurut pendapat si pasangannya kamu gitu, agak sulit memaafkan gitu. Di sana agak lebih kuat ingatan tentang sesuatu yang tidak menyenangkan gitu. Tapi kamu pun kayak kelihatan tipe yang nggak betah sendiri pula ini ya. Apalagi misalnya kamu lagi diam-diaman ini tuh sama istrimu, sama suamimu gitu ya. Sama seseorang yang memang sudah ada ikatan jelas antara kalian berdua gitu. Jadi kalau Mari lihat kayak ada juga nih dorongan dari kamu yang udahlah diamankan kembalilah relationship ini, dinyatakan kembalilah relationship ini. Walaupun tadi kamu bisa datang itu tuh dengan ngamuk-ngamuk gitu ya. Kamu bisa menghubungi dia, kok belum pulang misalnya gitu. Ya, tapi itu kayak nunjukin bahwa kamu masih care, bahwa kamu tuh sebenarnya masih peduli, atau bahwa kamu tuh masih kayak ya memang menginginkan tetap relationship ini. Tidak secepat itu kamu kayak rusak moodnya, kemudian memilih untuk segera menjauh dari dia. Kamu makin jengkel sama dia, Mari lihat, justru kamu tuh makin kayak pengen deket sama dia gitu ya. Atau ya bener ini kata-katanya dia bahwa kamu orangnya emosian gitu. Kamu orangnya kayak dengan emosinya kamu ingin biar dia itu tuh tahu kalau kamu lagi nggak enak gara-gara sikapnya dia gitu. Jadi kayak ada tiba-tiba nih kalau Mari lihat, walaupun kamu agaknya jual-jual mahal, tapi kayak mau ini ada sikap impulsif, tiba-tiba chatting, tiba-tiba nelfon, atau tiba-tiba hadir di hadapannya dia gitu. Jadi intinya gitu, kalau kamu yang duluan menggagaskan perpisahan atau diam-diaman untuk saat ini, ketika kamu datang, hore, dia bilang langsung lompat ini orang gitu, hore katanya ya. Jadi kayak nggak capek-capek lagi nih untuk berpositif thinking sehari-hari, setiap hari gitu ya. Nggak capek lagi nih untuk beradaptasi gitu. Walaupun kamu dengan gaya sewotnya kamu datang ke dia ya, tapi itu akan bikin dia gitu, akan bikin dia happy gitu ya. Akan ini energinya dia sekarang nih kartu sun terbalik, langsung sun tegak gitu, hore gitu ya. Ini kayak anak-anak lagi nunjukin keriangannya ya. Nah di situ. Atau ya tadi, kalaupun dia yang duluan menjauh dari kamu, alhamdulillah puji Tuhan gitu ya. Jadi cepet gitu, dia tahu bahwa penilaiannya dia tentang kemungkinan kesalahan atau kenegatifan di masa depan itu tuh, itu hanya seperti ilusi atau imajinasi atau sesuatu yang tidak beralasan lah gitu. Karena kelihatan lah kamu datang kok gitu, atau kamu kayak coba untuk menyambung koneksi dengan dia kok, jadi kayak kelihatan oh ya ini beneran nih, oh ya ini seriusan nih gitu lah. Nah di sana ya. Oke baik, sekarang Mari akan tarik koin-koinnya untuk kita cari tahu apakah pembacaan ini ditujukan untuk kamu atau bukan ya. Koinnya berisi inisial dan zodiak. Ini bisa inisial kamu, bisa inisialnya dia, bisa zodiaknya kamu, bisa pula zodiaknya dia ya. Oke, mari mulai dari inisial F. Ada Fanta, ada
aktor, ada inisial A, ada anak, ada asap, inisial B, bulan, baju, baru, inisial W, warna, wajah, warung, inisial M, ada musang, mulia, ada mata. Inisial V, vitamin, kemudian vitamin, terus apa lagi ya? Vital. Berikut ada inisial L, ada lagu, lama, larut. Itu aja kalau untuk inisial. Masuk kita ke zodiak, Leo hadir. Kemudian di situ ada energi dari Cancer. Berikut ada energi dari Capricorn. Ada Aquarius di sana. Ada energi dari Virgo di sana. Dan terakhir ditutup oleh energi dari Sagittarius. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.